Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam budi luhur. Baik, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Komputasi Lanjutan di pertemuan ke-6. Nah, pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai teori bilangan. Dalam hal ini adalah teori mengenai bilangan bulat. Ada konsep perbagian, kemudian teorema Euclidean, bagaimana kita menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar, kemudian sampai dengan relatif prima. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan bahasan mengenai teori bilangan ini. Kita akan masuk ke materi mengenai aritmatika modulo. Nanti kita akan ketemu dengan bentuk seperti ini, operasi A mod M, itu dibaca A modulo M. Nah, misalkan ada A dan M bilangan bulat, di mana nilai M itu lebih besar daripada 0, maka operasi ini, A mod M ini adalah hasilnya itu adalah sisa jika A dibagi dengan M. Notasinya itu A mod M sama dengan R. Sebenarnya ini adalah konsep Euclidean kemarin. Jadi kalau R ini adalah sisa hasil pembagian, nah, bisa kita nyatakan seperti ini. A sama dengan M dikali Q ditambah R, di mana nilai R itu adalah positif, lebih besar daripada 0 atau 0, kemudian lebih kecil daripada M. M-nya disebut modulus atau modulo, dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, sampai dengan M-1. Ini ada contoh berapa hasil operasi dengan operator modulo. 23 mod 5 itu sama dengan 3. Nah, jadi yang di sini itu adalah sisa hasil pembagian antara 23 dibagi dengan 5. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan ini tadi, maka 23 itu sama dengan 5 dikali 4 ditambah 3. Ini dari konsep Euclidean kemarin. Bagaimana kita menentukan sisa hasil pembagian. Di operasi modulo ini adalah menyatakan sisa jika A dibagi dengan M. Jadi 23 ini dibagi 5, itu sisanya adalah 3. Nah, kemudian 27 dibagi 3, itu sisanya adalah 0. Nah, kita bisa juga mungkin masih ingat ketika kita mau membagikan bilangan pecahan, konsep seperti ini bisa kita pakai juga. Jadi menentukan pecahan, ini pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi kalau 23 dibagi 5 itu adalah 4. Kemudian ini penyebutnya 5. 4 dikali 5 itu 20. Nah, 3 ini adalah sisa. Ini bisa juga kita menentukan sisa itu seperti kita mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran seperti ini. Atau konsep Euclidean kemarin ini 23 itu adalah 5 dikali 4 ditambah 3. Nah, 3 ini adalah sisa. Jadi kalau
operasi modulus ini adalah menentukan sisa hasil pembagian antara 23 dibagi dengan 5. Nah, ini 27 dibagi dengan 3, itu sisanya 0. Oke. Nah, nanti konsep modulo ini kalau di komputer itu biasanya digunakan pada kriptografi. Jadi kriptografi itu adalah untuk keamanan komputer atau keamanan pesan. Atau biasanya kita menggunakan operasi-operasi modulo ini untuk menentukan. Jadi kalau di kriptografi itu ada biasanya kita mengacak pesan tertentu. Jadi istilahnya di situ ada plain text, nanti pesan biasa, teks biasa akan diubah menjadi hypertext atau pesan yang sudah diacak menggunakan algoritma tertentu yang biasanya menerapkan aritmatika modulo ini untuk mengacak pesan tersebut. Sebenarnya untuk menentukan operasi mod ini kita bisa menggunakan ada yang namanya istilahnya jam modulo. Jadi jam modulo itu jadi untuk menentukan, misalkan kita mau menentukan mod 5, maka kita buat sebuah jam dengan angka-angkanya itu mulai dari 0. Jadi kalau dia mod 5, maka jamnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ini adalah mod 5. Jadi berapa M-nya itu, kalau M-nya 5 berarti kita buat jamnya itu angkanya M dikurang 1, 4. Dari 0 sampai 4. Nah, kalau kita mau menentukan 1 modulo 5 misalkan. 0 mod 5 itu adalah, maka kita lakukan perputaran searah jarum jam ini satu langkah, sebanyak satu langkah. Nah, di mana di stopnya itulah hasilnya. Jadi 1 mod 5 itu adalah 1. Nah, kemudian kalau misalkan 6 mod 5. 6 mod 5, maka kita lakukan sebanyak 6 langkah. 1, searah jarum jam, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia stopnya di 1. Kan nomor 5 itu adalah 1. Kita bisa mencari hasilnya itu seperti ini. Jadi kalau mau mencari mod 3 berarti jamnya adalah 0, 1, 2 angkanya. Nah, tinggal berapa kali kita lakukan perputaran ini. Nah, kalau ini 6 mod 5. 1 mod 5, 1. 6 mod 5, itu 5. 6 mod 5 itu 1 juga. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian bagaimana kalau bilangan negatif? Misalkan min 41 dibagi mod 9. Min 41 mod 9 berarti yang paling dekat itu adalah 9 dikali min 4 min 36 kemudian min 5. Nah, kalau ini hasilnya adalah minus 5. Kalau kita lihat di ketentuan ini, R-nya itu tidak boleh negatif.
Maka untuk menentukan sisa dari min 4 mod 9 ini, kita mutlakkan dulu min 41 nya. Mod 9. Maka 9 dikali 4 itu 36 ditambah 5. Nah, ini 41. Berarti sisanya adalah 5. Nah, ini kita anggap sebagai R aksen. Nanti untuk menentukan R-nya itu adalah M-nya dikurang R aksen. M-nya dikurang R aksen, jadi ini R aksennya kurang 5 sama dengan 4. Nah, jadi min 1, min 41 mod 9 itu sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mutlakkan, tapi ini bukan R-nya, ini R aksennya. Nah, untuk menentukan R-nya, maka M dikurang R aksen. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Nah, inilah hasilnya. Ya, bisa pembagian min 41 dibagi 9. Atau seperti kemarin, kalau kita bagi dengan kita kalikan dengan minus 4 ini kita bagi dengan minus 41 dibagi 9 itu kita bulatkan ke bawah. Nah, kalau bulatkan ke bawah nanti ditambah 4 seperti itu ya. Nah, sebenarnya yang seperti ini dalam kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan jam itu dia ada 12 angka. Nah, itu bisa dikatakan sebagai modulus 11. Nanti kita akan ketemu dengan konsep kongruen seperti ini ya. Nah, contoh yang seperti ini dikatakan kongruen. 1 dengan 6 ini terhadap mod 5 itu kongruen, dia sisanya 1. Contoh di sini, misalkan 38 mod 5 sama dengan 3, kemudian 13 mod 5 juga sama dengan 3, maka dikatakan 38 dengan 13 itu kongruen dalam mod 5. Artinya sisanya sama-sama 3. Dengan pembaginya 5 ini ya, dalam mod 5 maka sisanya sama-sama 3. 38 dibagi 5 3 sisanya, kemudian 13 bagi 5 juga 3, maka dikatakan 38 itu kongruen dengan 13 dalam modulus 5. Nah, konsep dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan jam itu sebenarnya dalam sehari itu ada 24 jam, kemudian biasanya jam itu ada 12 angka. Nanti ketika lewat dari jam 12 dia akan kembali lagi ke 1. Itu 13 itu jam 13 itu jam 1 siang. Jadi kongruen antara 13 dengan 13 mod 12 dengan 1 mod 12 itu kongruen. Nah, kira-kira seperti itu. Konsep kongruen ini digunakan juga pada kriptografi tadi untuk mempersulit ketika orang mau, sebenarnya kalau di komputer ada hacker yang mau membuka pesan yang sudah disandikan tadi melalui kriptografi. Nah, dia akan kebingungan menentukan bilangan apa yang dibagi, karena bisa sama sisanya itu sama tapi bilangannya itu berbeda.
Ini konsep kongruen seperti ini. Oke. Nah, misalkan A dan B bilangan bulat dan M lebih besar daripada 0, maka A kongruen B mod M jika M habis membagi A min B. Nah, kalau dia tidak kongruen, ini kita pakai tanda. Jadi, tanda kongruen itu 3 seperti ini. Kalau tidak, itu dikasih garis. Nah, kalau dia tidak habis, A dan B itu M-nya tidak habis membagi A dikurang B, maka dia tidak kongruen. Nah, ini konsep seperti ini perlu diingat. Jadi merupakan konsep yang sangat penting juga di aritmatika modulo kongruen ini. Nah, penerapannya ya untuk di aplikasi seperti tadi di kriptografi. Nah, contoh 17 kongruen dengan 2 mod 3. Kalau kita perhatikan 17 dikurang 2 itu 15. Nah, 15 itu dibagi 3 habis. Jadi 3 habis membagi 17 dikurang 5, yaitu 15. Maka dikatakan bahwa 17 itu kongruen dengan 2 mod 3. Jadi kita bisa menentukan apakah benar ini kongruen 17 dengan 2 ini di dalam mod 3. Dengan cara kita coba kita kurangkan ini A-nya, ini B-nya. Nah, dikurang B itu kalau habis dibagi M ini berarti dia kongruen. Nah, ini juga sama. 17 dikurang 15 itu min 22 dibagi 11 itu habis jadi minus 2 ya, habis dibagi 11 maka ini kongruen. Nah, kalau yang seperti ini tidak kongruen. Jadi min 17 min 7 dikurang 15 minus 22 dibagi 3 itu tidak habis. Oke, nah kemudian konsep kongruen ini, nah dari konsep seperti ini kita bisa menentukan nanti, misalkan kita mau menentukan bilangan apa saja yang kongruen dengan 5 modulus dalam mod 11. Artinya misalkan kita mau menentukan bilangan X yang kongruen dengan 5 mod 11. Nah, sesuai dengan ketentuan tadi, kalau A dikurang B itu ini M-nya 11 harus habis membagi X dikurang B, atau bisa kita tulis ini, kita tulis dalam bentuk X dikurang 5 itu per 11 sama dengan bilangan bulat. Nah, nanti kita bisa menentukan X-nya ini berapa. Dengan cara kita coba-coba bilangan berapa dikurang 5 dibagi 11 itu hasilnya bilangan bulat. Seperti itu. X dikurang 5 dibagi 11 menghasilkan bilangan bulat. Kita cobakan misalkan 16. Nah, 16 kalau dikurang 5 itu 11 dibagi 11 itu bilangan bulat. Hasilnya 1. Nah, ini 16 ini salah satu X ini. Untuk menentukan yang lainnya, bilangan apa lagi kira-kira yang kongruen dengan 5 mod 11. Nah, nanti kita bisa tambahkan saja dengan 11. Dari 16 ini ke kanan, tambahkan 11 itu berarti 27. Nah, 27 tambah 11, 38. Ini X yang memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi
Nah, nilai X yang memenuhi itu adalah 16, 27, 38, 38 tambah 11 dan seterusnya. Kemudian sebelah kiri dari 16 ini kita kurangkan. Kurangkan 11 berarti tinggal 5. Kurangkan 11 lagi minus 6 dan seterusnya. Nah, jadi bilangan-bilangan yang kongruen dengan 5 mod 11 itu adalah ini. 5, kemudian 16, nah 16 ini 27, 38 dan seterusnya. Oke, seperti itu. Kemudian nah, A kongruen B mod M dalam bentuk sama dengan dapat kita tuliskan seperti ini. Mana K itu adalah bilangan bulat. Contoh 17 kongruen dengan 2 mod 3 bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Kemudian min 7 kongruen 15 mod 11 kita tulis dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian juga aritmatika modulo yang tadi A mod M sama dengan R itu bisa juga kita tentukan dalam bentuk kongruen tadi. Jadi A mod M itu sama dengan R. Kalau kita tulis dalam bentuk kongruen, A kongruen R dalam modulo M. Di antara ini dengan ini itu sebelah kiri dengan sebelah kanan itu adalah kongruen. Nah, contoh yang ini tadi berarti yang kongruen dengan 5 mod 11 itu adalah 16 ya. 5 mod 11 kemudian 27 dan seterusnya. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk yang awal ya seperti ini ya. Contoh 23 mod 5 sama dengan 3. Kalau kita tulis dalam bentuk kongruen dia jadinya seperti ini juga. Oke, kemudian teorema 4 misalkan M adalah bilangan bulat positif, maka akan berlaku beberapa teorema seperti ini. Untuk yang A kongruen B mod M dan C itu adalah sembarang bilangan bulat, maka kalau kita tambahkan masing-masing ruas ini dengan C, itu hasilnya tidak, kongruennya tidak berubah. Kemudian kita kalikan dengan suatu bilangan C juga, masing-masing ruas ini kongruennya juga tidak berubah. Gitu ya. Kita pangkatkan dengan P, di mana P bilangan bulat tak negatif, maka kongruennya juga tidak berubah. Nah, untuk bentuk kongruen yang seperti ini, misalkan ada A kongruen B mod M dan C kongruen D mod M, maka akan berlakulah ketentuan seperti ini. Ketika A ditambah C akan kongruen dengan B tambah D mod M. Kemudian A dikali C kongruen dengan B kali D mod M. Nah, ini contoh misalkan ada kongruen seperti ini 17 kemudian kongruen dengan 2 mod 3 dan 10 kongruen dengan 4 mod 3, maka sesuai dengan teorema 4 ini ketika kita jumlahkan dengan sebuah bilangan C yang sama, maka jadi seperti ini dia kongruennya tidak berubah. Dikalikan juga sama seperti itu. Ya, kongruennya tidak berubah. Nah, untuk yang B-nya ini kita kalikan, kita jumlahkan dengan A ditambah C ini, kemudian B ditambah D. Nah, dia sama, tidak berubah juga kongruennya. Kemudian dikalikan A kali C, kemudian B kali D, itu juga tidak merubah kekongruenannya. Oke, nah teorema 4 tidak memasukkan operasi pembagian pada aritmatika modulo karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kekongruenan tidak selalu dipenuhi. Nah, ini contohnya. Kalau yang A ini dia dibagi dua, kedua ruasnya dia masih tetap tidak berubah. Kongruennya tidak berubah, 5 dikurang 2 itu 3, 3 dibagi 3 itu habis. Tapi kalau yang ini
Nah, yang ini kebetulan dibagi dengan 2 semuanya, dia 7 dikurang 4 itu tidak habis dibagi 6. Nah, jadi dia tidak, kongruennya tidak selalu dipenuhi. Makanya di teorema 4 itu tidak memasukkan operasi pembagian. Kadang-kadang dia bisa, tapi kadang-kadang juga tidak sesuai. Oke, kemudian ada kekongruenan linier atau kekongruenan lanjar dengan bentuk seperti ini. X itu adalah peubah bilangan bulat, M-nya lebih besar daripada 0, A dengan B-nya sembarang bilangan bulat. Nah, bagaimana kita menentukan solusinya? Jadi untuk menentukan X-nya itu, ini tadi kita rubah dalam bentuk perkalian, jadi seperti ini, maka kita nyatakan X-nya itu adalah ini. Nah, dari sini kemudian nanti kita cobakan untuk nilai KK-nya ini dalam bentuk bilangan bulat, kita masukkan ke sini. Yang menghasilkan X sebagai bilangan bulat, itulah merupakan solusi. Ini ada contoh, 4X kongruen dengan 3 mod 9. Nah, kita disuruh menentukan solusinya. Maka kita rubah bentuknya jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan K-nya bilangan bulat, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian minus, minus 1, minus 2, minus 3. Nah, kita lihat hasilnya bilangan bulat atau tidak. Kalau ini bukan, berarti bukan solusi. Ini bulat, ini bukan. Ini tidak menghasilkan solusi, ini bulat. Kemudian ini bukan solusi juga. Nah, ini yang solusi. Maka, nah ini juga merupakan solusi. Jadi nilai yang memenuhi adalah ini. Oke, kemudian ada Chinese Reminder Problem. Jadi seorang matematikawan Cina bernama Sun Ce mengajukan pertanyaan seperti ini. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Nah, ini persoalan teorema permasalahan sisa ya, sisa. Nah, misalkan bilangan bulat tersebut adalah E, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk sistem kongruen linear. Jadi sistem kongruen linear lebih dari satu kongruennya ya. Nah, ini jadi bilangan tadi dianggap sebagai X ini, maka X itu kongruen dengan 3 mod 9. Dibagi 5 sisa 3, dibagi 7 sisa 5, dibagi 11 sisa 7. Nah, bagaimana kita menyelesaikan sistem kongruen linear ini? Ini menggunakan yang namanya Chinese Remainder Theorem. Misalkan M1, M2, Mn itu adalah bilangan bulat positif, sehingga FPB antara MI dan MJ sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J, maka X-nya itu adalah ini, kongruen linearnya. Mempunyai sebuah solusi unik dalam modulo M sama dengan M1 kali M2 dikali Mn. Nah, contoh misalkan dari persoalan ini tadi, bagaimana solusinya? Nah, itu kita lihat di sini. Untuk yang pertama ini, kita nyatakan X-nya. Dalam bentuk perkalian, kita dapatlah persamaan 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam kongruen kedua menjadi, nah X yang ini kita masukkan ke sini. Jadi seperti ini. Nah, untuk menentukan K1-nya, ini berarti kalau kita pindahkan 5 K1 itu sama dengan 5 dikurang 3 modulo 7. Nah, 5 dikurang 3 itu 2 dalam modulo 7. Kongruen ya.
Nah, jadi 2 modulo 7 tapi di sini 5K1. Nah, sekarang kita mau menentukan bilangan yang kongruen dengan 2 mod 7 ini, tapi habis dibagi 5. Nah, anggaplah kita mau mencari X-nya. Jadi seperti tadi langkahnya, 2 mod 5. Ya maaf, mod 7. 2 mod 7 berarti kita mau mencari bilangan yang kalau dikurangkan 2, kemudian dibagi 7, dia menghasilkan bilangan bulat. Nah, itulah X yang memenuhi, yang kongruen dengan 2 mod 7. Nah, misalkan di sini kita dapat 9. 9 itu kongruen dengan 2 mod 7. Tapi 9 tidak bisa dibagi 5. Maka kita cari lagi bilangan lain. 9 ditambah 7, 16. Kemudian 16 tambah 7, 23. 23 tambah 7, 30. Nah, 30 ini habis dibagi 5. Jadi, kongruen dengan 2 mod 7 ini adalah 30. 30 mod 7. Nah, 30 mod 7 berarti kita bagikan 5, tinggal jadi yang kongruen dengan ini adalah 30, yang bisa dibagi 5 adalah 30 mod 7. Nah, 30 mod 7 ini supaya jadi K1, maka kita bagikan 5, K1, 30 dibagi 5, 6 mod 7. Atau kalau kita tulis dalam bentuk perkalian, jadi seperti ini. Nah, kemudian persamaan 2 ini kita substitusikan ke persamaan 1 tadi. Yang ini dapatlah X-nya 33 plus 35K2. Kemudian dapat kita persamaan 3. Persamaan 3 kita substitusikan ke sini. Kemudian yang ketiga, maka angkanya sama seperti tadi. 33 pindah berarti 35K2 itu sama dengan min 26 ya. Min 26 mod 11. Nah, min 26 mod 11. Kemudian cari nanti yang kongruen dengan min 6 mod 11 ini, kemudian bisa dibagi 35, dapatlah 9 mod 11, atau K2-nya sama dengan ini. Kemudian dari sini kita substitusikan ke persamaan 3. 9 plus 11K3 ini. Nah, dapatlah X-nya sama dengan ini. Nah, ini adalah solusinya. 348 adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan solusi sistem kekongruenan di atas. Perhatikan bahwa 348 mod 5 itu sama dengan 3. 348 mod 7 sama dengan 5. 348 mod 11 itu sama dengan 7. Nah, dapatlah bahwa 385 itu merupakan perkalian antara 5 kali 7 dikali 11. Oke. Nih, jadi M-nya ini merupakan perkalian dari M1, M2, M3 sesuai dengan ketentuan ini tadi. Nah, M-nya itu dari sini perkalian antara M1, M2, M3, 385 ini.
Kemudian yang B-nya ini ada 348 ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa 5 kali 7 kali 11 itu sama saja dengan 5 kali 7 7 atau 11 dikali 35. Nah, kita lihat di sini 77 ya. Ini 5 kali 11 bisa juga 55 dikali 7. Nah, 55 77 kemudian 35. Itu kongruen dengan 1 mod 5, 1 mod 7 dengan 1 mod 11. Maka solusi unik dari sistem kongruen tersebut adalah 3 kali 77 dikali 3 tambah 5 kali 55 dikali 6 ditambah 7 kali 35 kali 6 mod 385. Atau kongruen dengan 3813 mod 385. Nah, ini bisa kita cari lagi, kongruennya adalah 348 mod 385. Oke, jadi seperti itu untuk kekongruenan. Salah satunya digunakan untuk memecahkan persoalan seperti yang ini, sistem kekongruenan linier. Ingat bagaimana kita menentukan bilangan-bilangan yang memenuhi seperti ini ya. Dari sini tadi. Nah, ini oke. Baik, sekarang kita masuk ke bilangan prima. Kalau kemarin relatif prima, sekarang kita lihat mengenai bilangan prima. Nah, di sini ada pengertiannya. Bilangan bulat positif P lebih besar daripada 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Nah, karena bilangan prima harus lebih besar dari 1, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2. Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kemudian seluruh bilangan prima adalah ganjil kecuali 2 yang merupakan bilangan genap. Bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Misalnya 20 adalah bilangan komposit karena 20 itu dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10 selain 1 dan 20 sendiri. Nah, jadi itu pengertian bilangan prima, atau secara singkat kita bisa bilang bahwa bilangan prima itu ya bilangan yang lebih besar daripada 1, kemudian dia hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, itulah bilangan prima. Nah, selain itu berarti dia adalah bilangan komposit ya, komposite. Oke, jadi dimulai dari 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini ada teorema fundamental atau fundamental theorem of arithmetic. Nah, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Nah, teoremanya berbunyi seperti itu. Jadi setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contoh. Nah, di sini kita punya bilangan 9. 9 itu adalah perkalian dari bilangan prima 3 dikali 3. 100 itu merupakan perkalian dari bilangan prima 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. Nah, kemudian 13 itu adalah
1 dikali 13. Oke. Jadi setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Oke. Kemudian algoritma uji bilangan prima. Nah, jadi bagaimana kita menentukan bilangan prima itu? Kalau misalkan kalau yang di bawah 20 mungkin masih bisa lah kita cari ya dengan mudah. Nah, tapi kalau dia sudah lebih besar akan cukup merepotkan juga kita menentukan apakah dia bilangan prima atau bukan. Nah, untuk mengujinya itu ada beberapa langkah algoritma seperti ini. Jadi kita bagi n dengan sejumlah bilangan prima mulai dari 2, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan prima itu lebih kecil atau sama dengan akar dari n. Nah, seperti itu. Kemudian jika n habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit. Tetapi jika n tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan prima. Contoh, kita mau menguji apakah 171 dan 199 merupakan bilangan prima atau komposit. Nah, sesuai dengan langkah ini, algoritmanya kita tentukan dulu akar dari 171 ini. Nah, akar dari 171 itu adalah 13,077. Bilangan prima yang lebih kecil daripada akar atau sama dengan akar 171 itu adalah yang di bawah 13. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, karena 171 habis dibagi 3, maka 171 adalah bilangan komposit. Gitu. Oke, kemudian kita lihat yang 199. Tentukan akarnya 14,107. Kemudian kita lihat bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan akar ini tadi. Sama seperti tadi 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kemudian kita bagikan dengan bilangan prima ini. 99 bagi 2 tidak habis, bagi 3 tidak, 5 tidak, 7 tidak, 11 tidak, 13 juga tidak, maka 199 itu adalah bilangan prima. Nah, seperti itu kita menentukan atau menguji apakah suatu bilangan itu merupakan bilangan prima atau bukan. Nah, seperti tadi, bilangan prima yang lebih kecil daripada akarnya ini atau sama dengan ada berapa bilangan ini. Kemudian kita uji, kita bagikan. Ternyata ada salah satu dari bilangan ini, yaitu 3, habis. 171 habis dibagi 3. Maka dia bukan bilangan prima atau bilangan komposit. Oke, kemudian ada lagi teorema Fermat namanya. Ini juga untuk menentukan apakah suatu bilangan itu bilangan prima atau bukan. Nah, di sini bunyinya adalah jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu artinya PBB-nya atau PB-nya itu sama dengan 1, sama P tadi, maka di sini ada ketentuannya adalah A pangkat P minus 1 kongruen dengan 1 mod P. Nah, seperti ini teorema Fermatnya. Contoh,
Kita mau menguji apakah 71 dan 21 bilangan prima atau bukan dengan teorema Fermat tadi. Biasanya ambil A sama dengan 2 karena PBB antara 17 dan 2 sama dengan 1. Kemudian PBB antara 21 dan 2 juga sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke sini hanya 2. 17 dikurang 1 itu 16. Dipangkatkan 2 pangkat 16 sama dengan 655 36. Kongruen dengan 1 mod P. Nah, 1 mod P itu 1 mod 17. Karena 17 habis membagi 655 36 dikurang 1 itu sama dengan 65535. Jadi 17 itu adalah prima. Kemudian untuk yang 21 kita masukkan 2 pangkat 21 dikurang 1. Nah, ini nanti dicari pakai kalkulator aja. Ini sama dengan 104857. Tidak kongruen dengan 1 mod 21 karena 21 tidak habis membagi 104856 dikurang 1 itu 10485575. Jadi 21 itu bukan prima. Ya, ingat konsep kekongruenan yang di awal tadi. A dikurang B itu si M-nya ini harus habis membagi A dikurang B. M-nya 21, A-nya yang ini, kemudian B-nya yang ini. Nah, kalau hasil pengurangan A dengan B ini tidak habis membagi M, maka berarti dia bukan prima. Kira-kira seperti itu untuk menentukan bilangan prima menggunakan teorema Fermat ini. Nah, kelemahan teorema Fermat itu terdapat bilangan komposit n sedemikian sehingga 2 n pangkat minus 1 kongruen 1 mod n. Nah, bilangan bulat seperti ini disebut bilangan prima semu atau pseudo prime. Nah, di sini ada contoh. 341 adalah komposit karena 341 itu sama dengan 11 dikali 31 sekaligus bilangan prima semu. Karena menurut teorema Fermat 2 pangkat 340 itu kongruen 1 mod 341. Nah, jadi ada kelemahan seperti ini. Ini yang disebut dengan prima semu, bilangan prima semu. Nah, untunglah bilangan prima semu ini relatif jarang ya. Untuk bilangan yang lebih kecil dari 10 pangkat 10 terdapat 455.052.512 bilangan prima, tapi hanya 14.884 buah yang merupakan bilangan prima semu terhadap basis 2. Nah, itu. Jadi untungnya relatif jarang ya. Makanya bisa menggunakan teorema Fermat ini, tapi ada kelemahan. Ada kelemahan seperti ini. Ada bilangan-bilangan prima yang dikatakan sebagai bilangan prima semu atau pseudo prime. Oke.
Nah, itu untuk materi. Nanti dicoba ada beberapa soal latihan ini. Oke. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup atau nanti di classroom. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan di sini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.